Laboratorium Fisika Dasar, yaitu percobaan tetes minyak milikan. Kali ini terdapat di sebelah saya ada beberapa alat yang akan kita gunakan, yaitu ada stopwatch, kemudian ada kedua power supply. Power supply yang pertama yaitu adalah untuk si lampunya yang ada di sini, di dalam sini. Dan yang power supply kedua adalah untuk si milikan chambernya. Ya, ini adalah milikan chamber yang di dalamnya terdapat dua plat. Yang ini adalah plat atasnya, sedangkan yang ini dasarnya ini adalah plat bawahnya. Jadi nanti alatnya akan seperti ini. Ya, dua plat tadi yang seperti Anda lihat tadi, yang atas dan bawah, itu akan dialiri oleh listrik. Tapi diaturnya melalui mana? Melalui panel yang ada di bawah ini. Dan ini adalah lensanya. Lensa ini adalah berfungsi untuk kita melihat partikel yang ada di milikan chamber ini. Jadi partikel ini akan bergerak, kita dapat melihatnya menggunakan lensa seperti ini. Dan ini adalah sprayernya. Sprayer ini ada isinya minyak milikannya sendiri yang nanti akan disebarkan ke milikan chambernya. Ya, setelah tadi pengenalan alat-alatnya, selanjutnya adalah bagaimana kita mengamati percobaan yang akan dilakukan untuk percobaan tetes minyak milikan. Sebelumnya, dalam mengamati partikel-partikel yang diberikan dari si minyak milikan ini, semua keadaan ruangan harus gelap, tidak boleh ada cahaya sedikit pun. Lalu sebenarnya di dalam chamber milikan ini kita akan melihat partikel-partikel tersebut untuk mencari nilai TG maupun nilai TGE. Seperti yang Anda lihat sekarang adalah bentuk interpretasi gambar yang harusnya kita lihat di milikan chamber. Kotak ini merupakan disebut div dengan jarak 5 mm. Lalu untuk pengamatannya sendiri kita melihat partikelnya itu ke atas melalui dari sini sampai sini 12 kotak yang dibatasi oleh garis atas yang ini dan garis bawah yang ini. Jadi kecepatan si partikel itu kita amati dan kita lihat daerah sini aja. Ya, sudah diketahui jarak pandang yang kita akan amati. Selanjutnya kita menentukan partikel-partikel yang ada di milikan chambernya. Sebelum itu kita harus menentukan satu partikel aja yang bisa dipengaruhi oleh muatan listrik melalui panel ini. Setelah kita sudah tentukan satu partikel yang bisa dipengaruhi oleh muatan listrik, kita pastikan dulu partikelnya itu di arah kotak yang ini, di kotak sini. Dengan apa? Dengan menggeser atau memutar di panelnya ini ke kiri. Jadi kita pastikan bahwa partikelnya itu akan turun di sini. Kita kan menentukan nilai TG dan nilai TGE. Nilai TG itu adalah nilai yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Karena partikelnya sudah di sini, maka kita kita menentukan kecepatannya partikel tersebut dengan nilai gravitasi, yaitu dengan membalikkan lagi yang ada di panel ke posisi tengah atas. Maka partikel tersebut akan gerak sampai sini. Nah, pergerakan yang partikel dari sini sampai sini itu kita atur atau kita tentukan menggunakan stopwatch. Jadi, kecepatan partikel yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang kita atur tadi di panel itu kita tentukan kecepatannya menggunakan stopwatch. Itulah nilai TG. Dan pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali untuk nilai TG. Lalu untuk nilai TGE, yaitu kecepatan partikel yang dipengaruhi oleh gaya muatan listrik, maka kita tentukan dulu, kita turunkan kembali partikel tersebut ke posisi ini dengan menggeser dulu ke arah kiri. Setelah partikelnya sudah di posisi di sini, di kotak ini, maka kita ingin tahu berapa kecepatan yang dilalui si partikel ini
dengan muatan listrik. Karena tadi gaya gravitasi sudah, sekarang kita menggunakan gaya listrik, yaitu kita geser yang ada di panel ini ke sebelah kanan. Maka partikel yang ada di sini akan bergerak dari posisi sini sampai ke sini. Nah, kecepatan pergerakan dari partikel tersebut kita tentukan menggunakan stopwatch. Hal yang sama untuk menentukan TG. Dan pengulangan dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, perlu diketahui juga bahwa nantinya setelah diambil datanya, bahwa nilai TG itu akan lebih besar dibandingkan nilai TGE, yang artinya kecepatan yang atau waktu yang dibutuhkan si partikel dari bergerak dari posisi sini sampai ke sini untuk nilai TG-nya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi akan lebih besar. Artinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari posisi sini sampai sini dibandingkan nilai TGE yang artinya dipengaruhi oleh gaya listrik yang nantinya pas pengamatan datanya nilainya akan lebih kecil. Perlu diketahui kembali bahwa gaya gravitasi nanti yang akan dimunculkan pada mikroskop adalah dia arahnya ke atas. Kenapa ke atas? Karena lensa yang digunakan adalah positif, sehingga yang seharusnya gaya gravitasi menunjukkan ke arah bawah. Nah, pas kita lihat menggunakan lensa, dia akan terbalik arahnya, yaitu malah ke atas. Ya, untuk mengamati partikel dari si minyak penyelidikan ini, kita akan mengambil data yaitu untuk nilai TG dan nilai TGE. Apa sih nilai TG dan TGE itu? Nilai TG itu adalah kecepatan partikel yang dipicu atau dipacu oleh gaya gravitasi. Sedangkan TGE adalah kecepatan partikel yang ada di Millikan chamber yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Ya, bagaimana cara kita mengatur gaya yang diberikan untuk partikel yang ada di Millikan chamber ini? Kita menggunakan panel ini. Panel ini terdiri ada reverse dan increase. Yang kita gunakan adalah reverse. Untuk posisi di tengah ini merupakan gaya gravitasi. Sedangkan untuk di sebelah kita putar ke kiri maupun ke kanan itu adalah gaya listrik baik muatan positif maupun negatif. Ya. Yang terakhir yang perlu Anda ketahui dalam melakukan sebelum ataupun sesudah percobaan, kita alangkah baiknya mengamati keadaan ruangan, yaitu baik dari suhu, tekanan, dan kelembaban. Demikian percobaan tetes minyak Millikan ini. Semoga video ini dapat membantu Anda untuk memahami terkait percobaan tetes minyak Millikan, yaitu untuk menentukan arah kecepatan partikel baik menggunakan gaya gravitasi maupun gaya listrik. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu lagi.